adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Iren bisa berjumpa dengan adik-adik di hari Minggu ini. Nah, di ibadah hari Minggu ini kita mau bersama-sama menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta apa juga adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Nah, berarti kalau misalnya adik-adik udah di depan layar nih, berarti harusnya sudah rapi, sudah pakai baju yang rapih ya, dipersiapkan Alkitabnya, dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Nah, adik-adik, Kakak Iren mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Mari Puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Nah adik-adik, sekarang Kakak Iren mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita minta bimbingan Roh Kudus agar ibadah kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, memberkati pagi kami, supaya kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan juga kami mau berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena sampai hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati hati, telinga, dan pikiran kami untuk selalu mencari hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk lagu berikutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Selamat hari Minggu. Bagaimana adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih kasih waktu untuk kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan kami pahami dapat kami terapkan di setiap kehidupan kami. Kau berkati kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kak Talita mau undang adik-adik untuk buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Adik-adik perhatikan Alkitabnya. Kak Talita akan membacanya untuk adik-adik. Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9 yang berbunyi,
keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan termuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Mereka adalah pengikut Yesus yang setia. Rasul Paulus dan Silas selalu mendapat tantangan yang sangat sulit ketika mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ketika mereka memberitakan Tuhan Yesus, mereka tidak selalu diterima baik oleh orang lain. Nah, adik-adik, di bacaan kita pada hari ini, pada suatu hari Rasul Paulus dan Silas pergi ke sebuah kota yang bernama Tesalonika. Selama 3 hari di Tesalonika, Rasul Paulus dan Silas tinggal di rumah Yason. Di Tesalonika mereka memasuki rumah ibadat orang Yahudi, dan mereka juga memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dengan mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus, banyak dari orang Yahudi, termasuk orang Yunani, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mau bertobat. Nah, akan tetapi ada beberapa dari orang Yahudi tersebut menjadi marah, iri hati karena Rasul Paulus dan Silas berhasil meyakinkan mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang Yahudi tersebut mengajak para penjahat di pasar untuk mencari Rasul Paulus dan Silas. Akan tetapi Rasul Paulus dan Silas tidak ditemukan, sehingga orang Yahudi tersebut menyeret Yason. Yason ini siapa? Ya, Yason adalah orang yang menerima Rasul Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya. Nah, Yason diadili dan disakiti di tengah kota Tesalonika oleh orang Yahudi tersebut. Tetapi Yason berani
untuk mengatakan hal baik mengenai maksud dan tujuan Rasul Paulus dan Silas untuk datang ke Tesalonika. Nah, adik-adik, melalui bacaan firman hari ini, adik-adik mau diingatkan untuk berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus dan Silas yang mau memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, contoh kebaikan Tuhan Yesus apa ya, Kak? Contoh kebaikan Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat untuk adik-adik melalui penebusan di kayu salib. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan setiap adik-adik melalui apa? Melalui penyertaan Roh Kudus, sehingga adik-adik masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas kehidupan. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik di setiap waktu, di dalam hal apapun, melalui orang tua, melalui teman, melalui sahabat, ataupun melalui orang lain. Nah, yang terakhir, adik-adik mau melakukan sifat-sifat Tuhan Yesus. Apa itu sifat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus telah mengajarkan adik-adik untuk apa? Selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, saling menolong kepada sesama, dan rendah hati. Nah, untuk aktivitas hari ini, adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Yohanes 14 ayat 6. Kemudian ayat tersebut adik-adik tulis di sebuah kertas, kemudian dihias, lalu hasil karyanya adik-adik boleh kirimkan di WhatsApp group. Kakak tunggu sampai jam 8 malam ya. Adik-adik, kita mau tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus dan Silas untuk berani memberitakan firman-Mu, memberitakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah dari setiap adik-adik mampu melakukannya seperti Rasul Paulus dan Silas. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Pastinya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya. Persembahannya boleh di amplop, dititip ke mama papanya untuk diserahkan ke gereja, atau bisa juga ditransfer melalui nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini ya.
Seperti ada tertulis dari 1 Tawarik 16, ayatnya yang ke-29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Mengucap Syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Sekali lagi. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan juga sudah membimbing dan menyertai kami sehingga kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan ya Bapa untuk gereja-Mu kiranya dapat diolah. Berkatilah tangan-tangan yang mengolah persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, waktunya kita mendengarkan Warta Pelkat PA. Untuk minggu depan, kita masih beribadah seperti biasa, tentunya di YouTube channel GPIB Siloam. Nah adik-adik, tak terasa ibadah kita sudah sampai di penghujung. Untuk menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang berkah. Sekali lagi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang berkah. Nah adik-adik, Kakak Iren mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Tuhan, Engkau juga sudah berkati kami, agar kami dapat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sudah disampaikan pada minggu ini. Kiranya apa yang boleh kami dengar dapat menjadi pedoman hidup kami untuk aktivitas kami yang akan mendatang. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Engkau mau bimbing dan menyertai kami ya Tuhan, agar kami dapat senantiasa menjadi anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, anak yang dengar-dengaran pada orang tua. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Sertai Kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Sekian ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa di ibadah Minggu yang akan datang. God bless you.